penjelasan dari para cawapres tadi pada debat kedua cawapres sudah memberikan penjabaran yang sesuai dengan visi misi mereka. Nah, untuk menjawab hal tersebut tentunya kita harus mengetahui visi misi mereka yang ditawarkan apa saja. Mari kita bedah bersama visi misi ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden terkait tema debat kedua ini. Yang pertama akan saya bahas tentunya pasangan nomor urut 1 dengan visi Indonesia adil, makmur untuk semua. Intinya dalam penjabaran visi, mereka menjabarkan mengenai meninggalkan yang namanya kemiskinan dan lain sebagainya, salah satunya dengan layanan publik yang terjangkau. Nah, tadi pada saat menjelaskan visi, cawapres ini menjelaskan mengenai filosofi ekonomi selepet sarung. Untuk apa ini? Untuk mengubah dan juga memperbaiki ekonomi. Ada satu istilah yang tadi diperkenalkan oleh Cak Imin, yaitu selepetnomik. Nah, apakah selepetnomik ini bisa benar-benar menjangkau para konstituen? Nanti akan saya tanyakan ke Bram untuk dijawab ya. Kemudian selanjutnya isi visinya apa sih? Setidaknya nih ada 2 misi yang membahas mengenai ekonomi, ada misi nomor 2 dan juga misi nomor 4. Intinya apa saja sih sebenarnya? Ada hilirisasi dan industrialisasi yang tadi juga sempat disinggung oleh Cak Imin. Ada mengenai iklim investasi dan kemudahan berusaha, infrastruktur dan juga jaringan logistik dan juga lain sebagainya. Di misi yang keempat ini berbicara mengenai penyediaan infrastruktur di kota dan desa dan juga reformasi agraria. Tadi Cak Imin sempat menyebut akan memberikan dana desa senilai 5 miliar per desa. Apakah itu realistis? Nanti bisa dijawab oleh narasumber bersama dengan Bram. Dan juga apakah visi misi yang tercantum ini sudah sesuai dengan debat ataupun ide gagasan yang tadi disampaikan dalam debat. Nah, selanjutnya ada apa lagi dalam visi misinya? Tentunya dalam visi misinya ini akan ada target. Nah, Anies Muhaimin ini memberikan target, beberapa target ya dalam visi misinya. Target pertama ini yang tadi sempat ditanya terus mengenai target pertumbuhan ekonomi. Nah, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pasangan nomor urut 1 ini sekitar 5% hingga 2029. Pertanyaan yang tadi berulang kali ditanyakan oleh Bapak Mahfud MD, kenapa nggak 7%? Sempat dijawab oleh Cak Imin, sebenarnya kenapa 5% ini agar realistis, biar kemudian tidak membebani negara dengan utang luar negeri. Nah, kita akan melihat ini pertumbuhan PDB yang tadi saya katakan ya, 5 hingga 6%, kemudian pengangguran terbukanya 3,5% hingga 4%, tingkat kemiskinannya dinaikkan hingga 5%, diturunkan maksud saya, diturunkan hingga 5% dan inflasinya dijaga 2 hingga 3%. Pertanyaannya, apakah realistis angka ini? Apakah bisa untuk dicapai hingga 2029 jika pasangan ini menang? Selanjutnya kita akan melihat paslon nomor urut 2 dengan visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Generasi emas, Indonesia Emas ini adalah kata kunci yang berulang kali diucapkan oleh Gibran. Nah, tadi menariknya Gibran ini menyinggung banyak hal sesuai dengan apa yang dicantumkan dalam visi misi ini, menyiapkan generasi emas 2045 dengan berbagai upaya meningkatkan ekonomi. Tadi juga disinggung mengenai keberlanjutan dan penyempurnaan ekonomi. Hilirisasi juga menjadi salah satu fokus utama karena disebut berulang kali oleh Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya diejawantahkan ke dalam 3 misi, ada 8. Saya rangkum ini ada 3 misi atas Asta Cita 3, 5 dan juga 6. Makan siang gratis tadi juga disinggung, ini menjadi program prioritas yang akan ada hubungannya menurut Gibran dengan peningkatan ekonomi. Dan kita akan melihat pasangan yang terakhir, paslon nomor urut 3. Tadi cawapresnya Mahfud MD telah menjelaskan visinya menuju Indonesia unggul, gerak cepat mewujudkan negara
maritim yang adil. Inti fokus dari visi ini adalah transformasi ekonomi yang fokusnya lagi-lagi hilirisasi. Jadi sepertinya ketiga pasangan calon ini sepakat akan melakukan hilirisasi, namun caranya yang berbeda-beda. Kemudian menariknya, Mahfud MD pada menjabarkan visi di awal debat tadi justru fokus mengenai hukum. Bagaimana hukum ini menjadi instrumen yang penting untuk meningkatkan ekonomi, fokus pada pemberantasan korupsi yang menjadi kunci untuk pembangunan ekonomi. Apakah benar pemberantasan korupsi ini menjadi kunci utamanya? Nanti bisa dijawab oleh Bram. Dan kita akan lihat selanjutnya misinya setidaknya ada 2 dari 8 misi mengenai hilirisasi dan juga industrialisasi disebut-sebut lagi oleh Mahfud MD tadi. Dalam misi ini juga dicantumkan mengenai kedaulatan pangan dan industri dan juga rantai pasok nasional serta sistem perdagangan dan lain sebagainya. Namun lagi-lagi pertanyaan saya, apakah misi dan juga program yang ditulis yang tadi dijabarkan dalam debat ini benar-benar bisa terimplementasi dan sesuai dengan rencana program yang sudah mereka torehkan? Akan langsung saya lempar pertanyaan ini kepada Bram dan juga narasumber untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan Bram.